Memasuki tahun-tahun politik, mulai banyak tokoh publik dan partai publik yang menebar janji-janji manis. Mulai dari PSI yang janjiin BPJS gratis, PKB yang janjiin BBM gratis, sampai Pak Prabowo yang baru ini janjikan makan siang dan susu gratis. Langsung aja kita cek, ini janji manis atau realistis? Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Menyambut tahun politik, aku pengen bikin short series bongkar fakta yang literally bongkar-bongkar janji-janji manis atau hoax dari tokoh dan partai politik dengan data dan fakta. Buat aku yang bikin jadi semakin lebih pintar karena banyak riset. Buat yang nonton semoga banyak manfaatnya dan jadi bisa bedain mana yang janji realistis atau sekadar hoax tahun politik. Di episode pertama ini aku pengen bahas janji Wasekjen PKB Saiful Huda kalau PKB dan Caimin menang pemilu 2024. Kira-kira kutipannya begini. Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Di pidato lengkapnya sebenarnya ada 4 janji. 1. BBM untuk semua sepeda motor digratiskan. 2. Dana desa dinaikkan dari 1,5 miliar per desa jadi 5 miliar. Ketiga, ada tunjangan kehamilan 6 juta per ibu hamil. Dan keempat, memperpanjang wajib belajar pendidikan dasar dari 9 tahun jadi 18 tahun dan bebas biaya. Sebelumnya disclaimer, video ini dibikin bukan untuk ngebagusin atau jelekin partai tertentu. Kita diskusi dalam demokrasi aja. Oke, mari aja kita bahas satu persatu. Janji yang pertama, BBM bakal digratiskan. Sebelum masuk ke hitung-hitungan, kita coba ngertiin dulu teksnya. Kalau kita dengar pidato dari Bapak Saiful, ada beberapa keyword. Pertama, semua yang punya sepeda motor. Kedua, BBM-nya bakal disubsidi gratis, tanpa biaya. Nah, tapi kita subsidi. Di sini maksudnya siapa? PKB, Caimin. Yang mensubsidi pastilah negara lewat APBN. Jadi, kita jangan terkecoh. Terus, kalau PKB dan Caimin menang, itu maksudnya PKB jadi partai terbesar di legislatif dan Caimin jadi cawapres. Tapi bukankah harus semua itu disetujui oleh anggota DPR? Gimana kalau PKB menang tapi kubu minoritas? Nah, silakan kita mikirin masing-masing tuh. Terus, kalaupun ini pernyataan dari elit PKB dan sempat direspon oleh Caimin dengan tertawa kecil, di jejak digital tidak bisa dihindari. Sekitar 1 tahun yang lalu, Caimin pernah menyampaikan beberapa program PKB di acara Road to Election. Kita lihat cuplikannya. Menurunkan harga BBM khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum. Well, sekarang kita hitung ya. Di tahun 2022, subsidi energi mencapai 551 triliun atau hampir 18% dari total belanja negara. Tapi 551T ini dibagi untuk BBM, LPG, dan listrik. Kita lihat yang untuk BBM aja ya, ada subsidi dan kompensasi. Itu totalnya 322T. Nah, untuk menghitung anggaran subsidi BBM 100% untuk motor, kita perlu tahu konsumsi BBM sepeda motor dan harga asli BBM tanpa subsidi. Kita lihat ya, harga Pertalite sekarang itu 10.000 per liter. Sedangkan harga aslinya itu 11.300 per liter. Kalau lihat harga jual di SPBU non subsidi kayak Vivo, konsumsi BBM di tahun 2022 ada di 30 juta kiloliter, di mana 75% diantaranya itu sepeda motor. Menurut data dari Institute for Essential Service Reform, berarti sekitar 22,5 juta kiloliter. Nah, kalau kita kaliin 22,5 juta kiloliter kali 1.300 per liter, subsidinya kok cuma 29 triliun ya? Tadi kan subsidinya sekitar 300-an T. Tenang, ini belum tentu dikorupsi. Tahun lalu harga Pertalite kan baru naik di September dari 7.500-an ke 10.000 per liter. Padahal harga minyak kan udah naik dari awal tahun. Jadi pemerintah sempat kasih subsidi yang gede sebelum harga Pertalite dinaikkan. Terus untuk bisa gratisan Pertalite buat motor, tinggal kalian aja nih konsumsi motor 22,5 juta kiloliter kali harga keekonomian Pertalite 11.300 per liter, sama dengan 254 triliun. Ini baru ngomongin Pertalite untuk sepeda motor, belum solar subsidi untuk angkutan umum yang sempat disebut di pidatonya Caimin. Jadi, apakah ini realistis? Secara anggaran mungkin aja bisa, tapi secara prakteknya gimana? Gimana cara ngatur oknum yang nimbunin minyak untuk dijual lagi ke pengguna mobil? BBM bisa aja tiba-tiba langka karena gratis. Konsumsi BBM motor bisa meroket drastis. Tapi nggak semua bisa dapat jatah dan anggarannya udah keluar. Apakah subsidi BBM ini opsi terbaik bagi Indonesia?
Karena uang 250T bisa dipakai untuk membangun 1.500 rumah sakit kelas menengah, 110.000 sekolah dasar, 22.000 puskesmas, atau 1.750 ruas jalan tol baru. Selain itu, program ini juga semangatnya bertolak belakang dengan gerakan menuju green energy atau energi terbarukan. Kalau bahan baku fosil terus-terusan disubsidi, kapan kita bisa transisi ke energi yang lebih bersih? Polusi udara bakal jadi masalah yang sama bertahun-tahun ke depan. Padahal pemerintahan Pak Jokowi terus mendorong hilirisasi, pembangunan smelter untuk memproses nikel menjadi baterai dan membangun industri EV di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Coba diskusi di komen ya. Janji yang kedua, dana desa naik dari 1,5 miliar per desa jadi 5 miliar. Nah, sebagai konteks ada 75.000 desa di Indonesia. Program dana desa dimulai dari tahun 2015 oleh pemerintahan Jokowi dengan anggaran 20 triliun per tahun atau rata-rata 270 juta per desa. Kemudian naik terus nih sampai 70 triliun. Kalau itu kita hitung simpel aja nih, 70T dibagi 75.000 per desa dapatnya 930 juta per desa kalau dibagi rata. In reality, kita lihat update terbaru dana desa di websitenya Kementerian Desa. Desa-desa di Jawa rata-rata dapat di atas 1 miliar per tahun, sedangkan desa luar Jawa dapatnya di bawah 1 miliar. Di masa pandemi, dana desa ini dipakai untuk BLT desa, alias bagi-bagi duit ke hampir 3 juta keluarga. Selain itu, dipakai juga untuk biaya operasional desa, program penanganan stunting, pernyataan modal BUMDes, dan lainnya. Kalau mau dinaikin jadi 5 miliar per desa, berarti budgetnya bakal naik 375 triliun atau 4 kali lipat lebih tinggi dari anggaran sekarang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak? Bisa aja, tapi apakah ini opsi terbaik buat Indonesia? Again. Apakah ini opsi terbaik buat Indonesia? Nanti kita bahas di akhir ya. Oke, lanjut. Janji yang ketiga, tunjangan kehamilan 6 juta per ibu hamil. Kita lihat cuplikannya. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Well, support untuk ibu hamil itu bagus. Tapi, kalau konteksnya seperti Pak Saiful tadi, rasa-rasanya sangat keliru. Menurut saya, pernikahan itu bukan masalah soal hamil dan punya anak. Nah, punya anak tuh pasti butuh soal biaya tuh. Nah, kehamilan ditanggung, tapi setelah anaknya lahir, orang tuanya siap mental tidak tuh finansial untuk didik anaknya. Dan again, kalaupun realisasi tunjangan kehamilan ini bukan dibiayai oleh Gus Muhaimin, tapi oleh negara lewat APBN yang bersumber dari uang rakyat juga. Janji yang keempat yang sebenarnya lebih berbobot tetapi nggak terlalu viral, mungkin karena nggak bagi-bagi duit. Masa wajib belajar pendidikan dasar mau diperpanjang dari sekarang 9 tahun menjadi 18 tahun dan bebas biaya. Sekarang anak Indonesia wajib sekolah 6 tahun SD plus 3 tahun SMP. Sebenarnya dari 2013 udah ada beberapa provinsi yang mewajibkan tambahan 3 tahun SMA atau SMK. Karena 56% angkatan kerja di Indonesia adalah belum lulusan SMA. Di RUU Sisdiknas yang baru juga ngatur wajib belajar 13 tahun. Tapi sampai sekarang belum disahkan oleh DPR nih. Padahal Pak Saiful Huda yang keluar tadi itu adalah Ketua Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan. Jadi daripada bikin program wajib belajar 18 tahun, kenapa nggak yang wajib 13 tahun itu diprioritaskan untuk segera direvisi dan disahkan dulu. Ini belum lagi ngomong janji bebas biaya ya. Uangnya dari mana? Oke, overall ini janji politik pada umumnya sih yang nggak dilengkapi dengan paparan yang lebih realistis. Mungkin belum, semoga nanti ada ya, kita berharap. Dan 3 dari 4 janji ini sifatnya bagi-bagi duit yang selesai masalah jangka pendek tetapi malah bikin persoalan jangka panjang. Rakyat bisa jadi lebih malas untuk berjuang dan berusaha karena banyak biaya yang udah dimudahkan oleh pemerintah. Belum lagi ngomongin soal anggaran. Kalau pendapatan negara itu tumbuh normal tetapi banyak belanja baru, host mana yang harus dikorbankan? Atau jangan-jangan tarif pajak nih yang bakal naik nih. Atau mungkin nambah utang baru lagi. Harusnya harus bagaimana nih? Ini kita nggak perlu tanggapin terlalu serius dan semoga kita semua bisa berpikir lebih kritis ya dan nggak telan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh para tokoh publik dan tokoh partai politik ya. Semoga video ini bermanfaat. Next kita bongkar fakta apa lagi ya. Sekali lagi disclaimer, video ini bukan untuk menjatuhkan
partai atau golongan tertentu, kelompok tertentu atau siapapun, tetapi ini hanya menjadi sebuah bahan untuk kita berdemokrasi. Bersama saya Nagariin in the house. See you next time. Bye.